Selamat malam, perkenalkan nama saya Jonathan Michael dengan NIM 260401211300073. Pada hari ini saya akan menjelaskan salah satu modul, yaitu modul lumba-lumba atau dolphin secara singkat agar demi memenuhi penugasan video sebagai bentuk penugasan responsi akhir praktikum penangkaran 2023. Lumba-lumba, juga dikenal sebagai dolphin, adalah mamalia laut yang sering diidentifikasi dengan kecerdasan tinggi, perilaku sosial yang kompleks, dan kemampuan berenang yang luar biasa baik. Di Indonesia sendiri, negara kepulauan yang kaya akan keanekaragaman hayati, lumba-lumba menjadi salah satu daya tarik utama pariwisata dan kekayaan alam laut yang patut kita lestarikan. Namun, meningkatnya ancaman terhadap ekosistem laut menempatkan posisi lumba-lumba dengan resiko yang terancam dikarenakan banyaknya ancaman seperti terjaring nelayan maupun polusi lingkungan habitat tempat tinggal asli lumba-lumba itu sendiri yang menimbulkan penyakit serta mengancam dirinya itu. Oleh karena itu, perlunya adanya upaya konservasi yang khusus yang harus dilakukan agar kesejahteraan populasi lumba-lumba sendiri dapat terus terjaga dengan baik. Indonesia memiliki berbagai jenis lumba-lumba yang tersebar di seluruh perairan di sekitar kepulauan di Indonesia. Antara lain itu ada lumba-lumba botol dengan nama latin Tursiops adencus dan lumba-lumba hidung botol dengan nama latin Tursiops trucanthus. Merupakan dua spesies yang paling sering dijumpai. Mereka ini mendiami berbagai habitat laut, mulai dari perairan dangkal hingga laut lepas, serta seringkali ditemukan berenang di sekitar pulau-pulau. Lumba-lumba ini juga dikenal dikarenakan perilaku sosial mereka yang unik serta kompleks. Mereka hidup dalam kelompok sosial yang disebut dengan pod atau kawanan, di mana setiap pod ini terdiri dari beberapa lumba-lumba yang memiliki interaksi yang erat antara satu sama lain. Kelompok ini sangat penting untuk salah satunya untuk pertahanan, pencarian makanan, dan reproduksi. Kehadiran lumba-lumba di perairan sekitar Indonesia juga mencerminkan bahwa laut Indonesia maupun ekosistemnya itu masih berlangsung dengan baik. Ancaman yang mengancam lumba-lumba sendiri ini ada banyak. Walaupun lumba-lumbanya memiliki kecerdasan yang luar biasa, populasi mereka menghadapi berbagai ancaman, yakni adanya perburuan yang tidak bertanggung jawab, polusi laut, perubahan iklim, dan penangkapan lumba-lumba untuk dijadikan bahan industri hiburan oleh beberapa sektor utama yang mempengaruhi populasi lumba-lumba di Indonesia. Salah satu ancaman yang terbesarnya adalah penangkapan lumba-lumba hidung botol yang paling banyak populasinya itu untuk dijadikan industri pariwisata. Meskipun telah ada upaya dan regulasi terkait, praktek-praktek yang tidak etis masih terjadi di berbagai tempat. Penangkapan dan penahanan lumba-lumba untuk pertunjukan dapat menyebabkan stres, cedera fisik, dan mempengaruhi distribusi lumba-lumba yang serta makanan lumba-lumba itu sendiri yang mempengaruhi kelangsungan hidup mereka. Nah, oleh karena itu bisa dilakukan berbagai upaya konservasi lumba-lumba di Indonesia. Yang pertama itu ada pembentukan kawasan konservasi laut, misalnya dibentuk daerah kawasan Taman Nasional Laut, salah satunya itu di Bunaken di Sulawesi Utara, serta Taman Nasional Karimun Jawa di Jawa Tengah untuk konservasi lumba-lumba. Selanjutnya dapat juga dilakukan penegakan dan pengawasan hukum. Dengan adanya penegakan dan pengawasan hukum yang ketat, maka regulasi dapat ditegakkan dan penangkapan serta perdagangan ilegal terhadap lumba-lumba ini dapat ditekan serta menjaga ancaman dan meminimalisir ancaman terhadap populasi lumba-lumba sendiri. Salah satu yang paling penting juga adalah edukasi terhadap masyarakat agar timbul kesadaran dari masyarakat itu sendiri agar menghindari adanya penangkapan lumba-lumba ilegal atau kurangnya kesadaran masyarakat untuk merescue lumba-lumba yang misalnya ada terdampar di pinggir pantai dan sebagainya.
Serta yang selanjutnya yang dapat dilakukan adalah untuk akademisi mungkin dapat melakukan berbagai penelitian serta pemantauan populasi dari lumba-lumbanya sendiri. Selain itu, dapat juga dilakukan kerja sama internasional, pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar negara-negara yang memiliki populasi lumba-lumba agar dapat mengembangkan strategi konservasi yang lebih efektif dan lebih modern. Baik, sekian dari penjelasan singkat saya. Mohon maaf bila ada salah kata, dan terima kasih atas waktunya. Selamat malam.